saya tanyakan terkait dengan beberapa tugas yang telah tadi disampaikan oleh Bapak. Mungkin hanya satu pertanyaan Pak yang menjadi pertanyaan semua orang, yang mungkin Bapak bisa memberikan kami kejelasan terkait dengan hal ini. Mungkin kita lihat Pak, beberapa hari ini terdapat beberapa aksi yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Tapi kalau kita mau melihat kesalahannya itu mungkin yang melakukan kesalahan itu anggota DPR RI. Tapi yang menjadi pemikirannya Pak, masyarakat sekarang semuanya anggota DPR terdampak Pak. Seakan-akan anggota DPR sekarang walaupun itu daerah, provinsi, dan khususnya DPR RI itu menjadi tercoreng Pak namanya. Padahal kalau mau kita lihat DPR RI yang bikin ulah sehingga terdampak ke DPR daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, banyak masyarakat sekarang kurang percaya lagi Pak kepada DPR, baik itu DPRD, provinsi, dan DPR RI. Nah, mungkin Bapak bisa memberikan kami kejelasan, memberikan kami pencerahan agar masyarakat bisa terbuka pikirannya Pak, supaya tidak melakukan tindakan anarkis. Takutnya nanti Pak di shopping juga begitu, karena ada beberapa informasi yang saya dapat Pak, ada undangan melakukan tindakan demo Pak, kalau tidak salah besok. Ya. Kalau tidak salah. Nah, takutnya Pak kami di sini terbawa suasana terprovokasi Pak. Jadi kami minta kejelasan atau minta arahan terhadap Bapak supaya kami di sini tahu betul, supaya tidak ikut-ikutan, jangan sampai teman-teman ikut-ikutan tanpa tahu apa yang dipermasalahkan. Mungkin itu Pak yang sempat saya tanyakan terkait dengan hal yang mungkin viral pada saat ini. Baik, terima kasih. Tuhan, ya sampai-sampai dampaknya kita rasakan di provinsi Sulawesi Selatan. Tentu jawaban saya ini subjektif. Ya. Jadi setiap dari kita kan boleh-boleh saja menilai, ya, boleh-boleh saja memberikan opini, memberikan argumentasi, dan tentu yang saya sampaikan ini tidak 100% valid, perlu dicek kembali kebenarannya. Jadi saya melihat kondisi saat ini itu secara sederhana saya bahasakan ada provokator sebenarnya. Ada yang berusaha membuat masyarakat Indonesia ini menjadi porak-poranda atau ada chaos di antara kita. Ya, mengapa saya katakan demikian? Yang pertama, kondisinya kan yang membuat hilang DPR RI. Namun di media, kebetulan saya juga sering buka medsos. Ya, kita lihat di Instagram, di Facebook, memang ada beberapa akun yang memprovokasi, ya, bahwasanya salah satu cara untuk membubarkan DPR ini adalah, ya, bahasa itu menggugat ke setiap DPRD yang ada di daerah. Padahal tidak ada hubungannya teman-teman sekalian. Kalau kita bakar DPRD Sulsel, DPRD Kota Makassar seperti sekarang, yang kena efeknya adalah masyarakat itu sendiri. Mengapa demikian? Karena mau tidak mau gedung itu akan dibangun kembali. Kenapa dibangun kembali? Karena secara hukum, secara undang-undang, DPR itu harus ada tempatnya. Dan yang bangun itu bukan DPR RI, bukan presiden, tetapi uangnya daerah tak sendiri. Semisal DPR Kota Makassar mau dibangun, pakai uangnya aktif wali kota. DPRD Provinsi Sulsel mau dibangun, pakai uangnya gubernur. Dan anggaran itu mau tidak mau akan mengambil anggaran yang lain. Bagaimana kalau anggaran beasiswa tadi 5 miliar dipakai lagi untuk kantor? Oke atau tidak? Misalnya ini contoh saja teman-teman sekalian. Kan anggaran kita terbatas. Jadi Pak Gubernur ini sudah menganggarkan program selama 5 tahun ke depan. Sudah menghitung sekian dibutuhkan tahun ini, sekian dibutuhkan tahun depan, sekian dibutuhkan tahun depan, sekian dibutuhkan tahun depan. Ada kantor terbakar. Jadi efeknya seperti itu. Dan beberapa data yang kami dapatkan, ya, bahwasanya pembakaran di Makassar itu seakan-akan ya, belum pasti juga, ada memang pihak-pihak yang menunggangi. Ya, karena di sore harinya
itu kita tanyakan kepada warga bahwasanya ada orang yang membagi-bagikan uang kepada masyarakat agar berkumpul di situ. Nah, supaya membuat gaduh, membuat heboh. Ini apa yang saya dapatkan di lapangan. Ya. Tentu perlu kita cross check kebenarannya. Apa memang seperti itu? Nah, sehingga apa? Ketika masa sudah berkumpul semua, masuklah provokator tersebut untuk membakar. Dan ternyata teman-teman sekalian, toko-toko kelontong, usaha-usaha menengah, usaha-usaha kecil di sekitar kantor juga ternyata dijarah. Ada penjual gas diambil semua gasnya, ada penjual makanan diambil semua makanannya. Padahal kan tujuannya DPRD, kenapa lari tuh? Berarti betul-betul ada yang memprovokasi. Menurut saya pribadi. Ya. Tentu jika berteori seperti ini banyak teori akan keluar. Yang pada intinya teman-teman sekalian, kita sebagai mahasiswa, sebagai sosial kontrol, saya sangat berharap kita semua mengambil keputusan dengan bijak. Kita semua mengambil keputusan dengan bijak. Agar permasalahannya DPR RI. Biarkan saudara-saudara kita, teman-teman kita berjuang di sana. Nah, kita di sini, kalau mau demo silahkan, yang penting jangan anarkis. Nah, silahkan demo, tapi jangan anarkis, jangan sampai memakan korban. Di DPRD Kota Makassar ada 4 korban meninggal. 2 orang meninggal karena terjebak, 2 orang yang meninggal karena lompat dari lantai 4, kalau tidak salah. Bahkan yang meninggal dalam gedung itu sempat menginfokan di grupnya. Nah, sepertinya tidak selama maka ini. Dan betul kalau kita niatnya demo agar Indonesia lebih baik ke depannya, ternyata memakan korban. Dan 1 nyawa itu sudah sangat banyak teman-teman sekalian. 1 nyawa yang gugur sudah sangat banyak, apalagi lebih daripada 1. Jadi selain kesimpulannya, saya menanggapi tadi pertanyaan tersebut, malah kita bersikap dengan bijak, kita bersikap dengan adil. Ya, apalagi kita ini Al-Ghazali, ya, kampus muslim, yang dimana kita paham bahwa dalam Islam itu kita harus menegakkan keadilan meskipun itu dengan musuh kita sendiri. Kita tidak dalam Islam, kita harus menegakkan keadilan meskipun itu dengan musuh kita sendiri. Ya, apalagi dengan para warga masyarakat di mana kita bersama-sama bernaung dalam suatu tempat. Jadi ini opini saya pribadi. Ini ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dan saya mengajak kepada kita semua agar lebih bijak dalam mengambil keputusan. Pertanyaan ketiga, siapa nama tadi?